Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Ya, saudara mungkin sedikit aneh ya mendengar suara saya. Ini akibat saya sedang mempersiapkan diri untuk audisi Indonesian Idol di periode berikutnya, saudara ya. Ya, saya sedikit bindeng. Saya sudah cukup pulih tetapi masih ada sisa-sisa bindeng. Menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan ya, bahwa kelemahan yang saya miliki itu mengajarkan saya bahwa kalau saya mampu menyampaikan firman Tuhan, itu karena pertolongan dari Tuhan semata. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Yesaya pasal ke-6 ayat 1 sampai ke-8 yang akan mendasari tema kita, yaitu menghormati Allah atau menghormati Tuhan di dalam ibadah. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ke-8, saya ingin mengajak kita untuk membacanya bergantian. Yesaya 6 ayat pertama. Nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu di ayat kedua sampai ayat ke-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Saudara, kalau kita mengetahui dunia kita ini sekarang semakin cepat ya, walaupun satu hari 24 jam, tetapi kita bisa melihat bahwa dunia yang kita diami ini itu semakin cepat dan semakin sibuk. Teknologi itu berubah dengan pesat sekali, saudara. Dulu kita tidak terpikir ya, ada mobil listrik ya. Pikir dulu mobil pakai bensin doang ya. Sekarang sudah ada mobil listrik. Kita belum tahu nanti apakah ada mobil yang bisa terbang. Kita nggak pernah bisa tahu, saudara. Tapi ini menunjukkan bahwa teknologi itu begitu cepatnya. Dan dunia itu dengan teknologi yang cepat itu membuat dunia juga semakin sibuk. Orang berlomba-lomba. Habis ini melakukan ini, habis melakukan ini melakukan itu dan yang lain. Nah, saudara, di tengah kehidupan yang seringkali sibuk, kita juga bisa kehilangan makna ibadah yang sesungguhnya, saudara. Apalagi setelah pandemi, pasca pandemi, saudara, ketika banyak orang kemudian beribadah secara online. Orang begitu mudahnya tidak perlu pergi keluar, tidak perlu berusaha untuk mempersiapkan ini dan itu untuk datang ke gereja. Mereka tinggal ambil handphone ataupun membuka tablet atau membuka laptop untuk kemudian bisa menonton ibadah. Ibadah yang dijalankan dengan kehidupan yang begitu sibuk itu bisa membuat ibadah menjadi satu ibadah yang sekedar rutinitas belaka, saudara. Menjadi hal-hal yang sifatnya formal. Ibadah hanya sekedar sebuah kewajiban yang memang harus dilakukan, tetapi kehilangan esensinya. Buat apa saya beribadah kepada Tuhan? Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema menghormati Allah dalam ibadah. Nah, saya memilih teks Yesaya 6 ayat 1 sampai ke 8 karena teks ini begitu penting dalam hal menyampaikan makna ibadah yang sesungguhnya yang Alkitab sampaikan, saudara. Jadi teks Yesaya 6 1 sampai ke 8 ini menjadi dasar dari gereja-gereja, khususnya gereja-gereja Reform, termasuk juga GKM Hosana,
di dalam menjalankan prinsip beribadah. Jadi Yesaya 6 ayat 1-8 mengingatkan kita betapa pentingnya menghormati Tuhan di dalam ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Saudara, Yesaya 6 ayat ke-1 ayat ke-8 menggambarkan pengalaman panggilan Yesaya untuk menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi poin pertama adalah menghormati Tuhan dalam ibadah berarti kita menyadari kekudusan Tuhan. Nah, peristiwa yang dialami oleh Yesaya itu terjadi sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Setelah kematian Raja Uzia. Jadi Uzia pada waktu itu adalah raja yang sangat sukses sekali di dalam pemerintahan. Di masa pimpinan Uzia, Israel menjadi negara yang paling ditakuti di timur dekat kuno pada waktu itu. Seperti layaknya pada saat ini Cina maupun juga Amerika, saudara. Tetapi kematiannya itu menandai ada masa transisi yang tidak menentu. Jadi Israel yang dahulu itu mengalami kebanggaan tiba-tiba drop. Mengalami ketidakstabilan. Jadi Israel mengalami yang namanya krisis nasional. Situasi sosial politik tidak stabil. Nah, karena situasi sosial politik tidak stabil, kondisi moral dan spiritual bangsa Israel juga merosot. Nah, dalam konteks inilah Yesaya diberikan penglihatan tentang Tuhan di bait suci dan memanggilnya untuk menyampaikan pesan pertobatan dan penghakiman. Jadi pengalaman Yesaya dimulai dengan sebuah penglihatan tentang Allah yang duduk di atas taktanya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi Yesaya diberikan visi tentang Tuhan yang duduk di takhta yang tinggi. Ada dua gambaran duniawi dan surgawi yang menyatu. Yang satu raja duniawi mati, tapi raja surgawi bertakhta. Jadi kedaulatan Allah menegaskan bahwa meskipun raja duniawi mati, raja duniawi yang sukses sekalipun mati, Tuhan tetap berkuasa dan memerintah atas segala sesuatu. Penggunaan kata tinggi dan menjulang itu memperkuat konsep bahwa Allah itu tidak bisa dicapai oleh manusia dengan kemampuan sendiri. Hal ini mengajarkan kita bahwa manusia itu tidak bisa dengan usahanya mencapai Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang berinisiatif datang kepada manusia. Kemuliaan Tuhan yang dikatakan memenuhi bait suci melambangkan kehadiran Tuhan di seluruh bumi. Nah, bait suci diberitakan di dalam Alkitab itu merupakan simbol kehadiran Allah di bumi. Dan saat itu dinyatakan menyatu dengan kenyataan surgawi. Nah, gambaran dari kalimat ujung jubahnya memenuhi bait suci menjelaskan kepada kita bahwa kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu nggak bisa diukur. Tidak terhingga. Hanya ujung jubahnya saja itu sanggup memenuhi bait suci. Kemudian di ayat kedua dan ketiga Yesaya juga melihat dikatakan para serafim berdiri di sebelah atasnya. Serafim adalah ordo malaikat yang ordo tertinggi. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, kata serafim di dalam Alkitab hanya muncul 1 kali, yaitu di ayat ini, saudara. Dan kamus Alkitab menjelaskan serafim itu malaikat bersayap 6. Tapi ia juga disebut makhluk surgawi yang menyala-nyala. Maka dikatakan juga the burning ones, menyala-nyala. 6 sayap yang digunakan oleh para serafim menunjukkan sikap hormat dan kerendahan hati mereka di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dengan 2 sayap mereka menutupi wajah mereka sebagai tanda hormat. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka menunjukkan bahwa mereka tidak layak untuk ada di tengah-tengah kekudusan Allah.
Dan 2 sayap lainnya digunakan untuk melayang-layang, itu menggambarkan atau menjadi simbol pelayanan kepada Tuhan. Gambaran ini memperlihatkan kepada Yesaya dan juga memperlihatkan kepada kita betapa mulia dan kudusnya Tuhan. Serafim yang disebut sebagai yang menyala-nyala, yang sinar kemuliaannya bisa menyilaukan manusia, juga tidak kuat ketika diperhadapkan dengan sinar kemuliaan Tuhan yang besar, saudara. Sehingga mereka menutup mata dan kaki mereka sambil berteriak, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan." Pertama, seruan kata kudus yang diulang 3 kali bukan sebuah pengulangan yang tanpa arti, saudara. Seruan kudus itu dari kata kados. Kudus itu artinya terpisah. Jadi menekankan sifat Allah itu sangat terpisah dari yang namanya dosa dan sangat terpisah dari yang namanya kejahatan. Dan dalam bahasa Ibrani, pengulangan 3 kali itu adalah bentuknya superlatif, artinya paling, yang tidak bisa lagi ditandingi. Menunjukkan sebuah supremasi kekudusan Allah. Menandakan Allah itu kudusnya di dalam segala hal. Dia tidak tertandingi di dalam kekudusannya. Jadi kekudusan Tuhan berbicara tentang siapa Tuhan. Kekudusan adalah pusat dari Allah. Maka kalau kita baca Yesaya itu saudara akan menemukan kata kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita dipanggil untuk kudus karena Allah adalah Allah yang kudus. Jadi kekudusan menjadi inti dari pesan seluruh kitab Yesaya, saudara. Bahwa Allah yang kudus tidak bisa mentoleransi yang namanya dosa. Dan oleh sebab itu umat Israel, umat Allah harus hidup di dalam kekudusan. Dan yang kedua, penglihatan Yesaya mengajarkan kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus dan agung. Kita mungkin tidak bisa melihat Allah. Mata fisik kita tidak bisa melihat Allah karena Allah adalah roh. Oleh sebab itulah seringkali kita terjebak ke dalam rutinitas ibadah dan kita kehilangan rasa kagum dan keagungan Allah. Coba kalau misalkan Allah hadir duduk di takhta, apakah kita bisa datang sembarangan masuk ke tempat ini, saudara? Seringkali kita terjebak kepada rutinitas ibadah dan kita hilang rasa kagum dan keagungan Allah. Apakah kita datang ke gereja saat ini dengan kesadaran bahwa sebenarnya kita sedang diundang oleh Tuhan untuk berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus, seperti Yesaya melihat lewat penglihatannya. Saudara, lawan dari sikap hormat apa, saudara? Sikap tidak hormat. Nah, sikap tidak hormat kepada Tuhan dalam ibadah itu bisa terjadi dalam 2 aspek. Yang pertama adalah kesombongan, arogansi. Sikap hati yang sombong atau arogansi adalah sikap yang paling dibenci Tuhan, maka dicatat oleh teolog sebagai nomor pertama dari 7 dosa maut. Nah, kitab Yesaya itu ditulis dengan latar belakang pemerintahan Raja Uzia. Dan kalau kita membaca 2 Tawarik 26 secara keseluruhan, itu dijelaskan Uzia itu adalah raja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Negaranya makmur semakmur-makmurnya, kuat sekuat-kuat yang gak ada yang berani masuk ke Israel pada waktu itu. Gak ada yang berani. Jadi di bawah kepemimpinan Uzia, Israel menjadi negara yang paling sukses dan paling ditakuti. Namun celakanya, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, karena kesuksesannya Uzia lupa diri dan arogan. Sehingga ia melanggar kekudusan Allah dengan berusaha mengambil alih peran imam di bait suci di dalam ibadah pada waktu itu. Dikisahkan dalam sebuah ibadah di bait suci, Uzia memaksa diri masuk ke ruang kudus. Sebuah ruangan yang hanya boleh diisi oleh para imam dan orang-orang Lewi yang melayani dalam ibadah. Raja sekalipun gak boleh masuk ke pelataran ruang kudus. Tapi dia masuk, merebut bokor untuk membakar kemenyan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, karena pelanggaran terhadap yang namanya kekudusan Tuhan, Tuhan Allah itu kemudian turun tangan dan tiba-tiba saja tubuh Uzia dipenuhi oleh penyakit kusta.
Dan di dalam perjanjian lama, penyakit kusta adalah penyakit kutukan dari Tuhan. Nah, Usia menjadi malu, Usia meninggalkan bait Allah, dia diusir dan dia diekskomunikasi atau diasingkan sampai ia meninggal, saudara. Oleh sebab itu, sewaktu Usia meninggal, meskipun dia adalah raja, dia punya reputasi sebagai raja yang sukses, tapi karena dia berpenyakit kusta, dia kena kutuk. Dia nggak boleh dikuburkan di makam para raja. Dia harus dikuburkan di tempat yang lain yang jauh dari pemukiman, saudara. Inilah sebuah tragedi yang menyedihkan dari seorang yang dahulu hidupnya diberkati oleh Tuhan luar biasa, tetapi karena arogan, merasa dirinya adalah penguasa dunia pada waktu itu, ditelan oleh kesombongan, akhirnya membuat dia tidak lagi menghormati Tuhan, dan akibatnya Usia yang sombong itu harus mengalami hukuman Tuhan. Inilah sikap tidak hormat yang pertama. Sikap tidak hormat yang kedua adalah sikap yang tidak tulus dalam ibadah atau kemunafikan. Di dalam bahasa modern, sikap tidak tulus dalam ibadah adalah sikap pencitraan. Di Yesaya 29 ayat 13, firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan teguran yang keras kepada umatnya tentang sikap mereka dalam ibadah. Ya, dan firman Tuhan berkata seperti ini. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dan perkataan Yesaya ini kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus juga waktu itu menegur kemunafikan orang-orang Farisi. Seorang Farisi kita kenal sebagai orang yang sangat saleh di dalam melakukan kegiatan agamawi, tetapi kemudian ditegur oleh Tuhan Yesus karena kemunafikannya. Maka dikatakan dengan jelas, hai orang-orang munafik, orang-orang yang pakai topeng, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau sampai Tuhan Yesus mengutip kutipan Yesaya, betapa pentingnya harus kita perhatikan teguran Tuhan Yesus ini, saudara. Mengingatkan kita betapa pentingnya sikap hati yang tulus dalam ibadah yang merupakan perjumpaan dengan Allah yang Maha Kudus. Jadi dalam hal ini sikap tidak menghormati Tuhan dalam ibadah adalah sewaktu kita juga menjadikan ibadah sebagai sebuah pencitraan, saudara. Supaya saya disebut saleh, ya saya datang ke gereja, melakukan kegiatan-kegiatan religiusitas, supaya orang lain tahu. Ini sebuah kegiatan pencitraan. Nah, ini adalah peringatan yang sangat relevan bagi kita hari ini, saudara. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita juga bisa jatuh ke dalam pola ibadah yang sifatnya pencitraan, saudara. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang benar. Kita bisa menyanyikan lagu-lagu yang indah dengan suara yang indah. Tapi hati kita tidak sungguh-sungguh terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Bisa nggak kita itu? Bisa nggak itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Bisa, saudara. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Alkitab. Seringkali kita datang ke ibadah tapi pikiran kita melayang-layang. Abis ini mau ngapain, sebelumnya saya ngapain dan sebagaimananya. Mulut kita bisa terbuka memuji Tuhan dengan tangan yang diangkat. Tapi bersamaan dengan itu juga kita menutup hati kita, menolak untuk mengakui dosa kita dan menolak untuk bertobat kepada Allah. Bisa nggak orang Kristen menjadi seperti itu? Bisa. Masalahnya tidak ada yang tahu selain kita dan Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, ibadah yang kita kerjakan hanyalah sebuah pencitraan. Tuhan menginginkan kita datang ke hadiratnya dengan kerinduan untuk bersekutu dengannya. Bukan sekedar memenuhi kewajiban mingguan. Karena saya orang Kristen, orang tua saya Kristen, nenek moyang saya Kristen, maka saya juga harus menjadi orang Kristen untuk datang ke gereja. Tanpa tahu kenapa saya harus datang beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus punya kerinduan untuk datang ingin menyembah Tuhan, bukan sekedar memenuhi kewajiban mingguan.
Karena Tuhan menghendaki hati kita yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Bukan hati yang dipenuhi dengan distraksi. Nah, saudara, dalam ibadah, kita seringkali gagal menghormati Tuhan. Karena seperti yang saya katakan, kita tidak sadar bahwa Allah yang adalah roh itu hadir bersama-sama dengan kita. Nah, problemnya memang karena kita nggak bisa melihat dengan mata fisik kita, saudara. Sehingga kita menjadi lupa dan abai akan kekudusan Tuhan. Bahwa kita sebenarnya sedang berhadapan dengan Tuhan. Setiap aspek dari ibadah kita, mulai dari doa, nyanyian pujian, pemaparan firman, sampai kepada pengutusan, harus dilakukan dengan sikap hormat yang mendalam. Bukan karena Allah itu sepertinya tidak kelihatan, sepertinya tidak tahu. Tidak, saudara. Maka pertanyaannya adalah apakah kita datang ke gereja dengan kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Seperti Yesaya melihatnya di dalam penglihatan yang dia rasakan. Atau hanya sekedar rutinitas belaka, saudara. Oleh sebab itulah, saudara, sebelum kita datang ke ibadah, adalah sangat baik kita bisa mempersiapkannya dari rumah. Saudara. Kita memberikan diri kita, mengatakan kepada diri kita, hari ini saya diundang oleh Tuhan. Saya mau memberikan diri saya untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika duduk, masuk ke ruangan gereja, duduk. Kita mungkin rindu ingin ketemu dengan teman-teman kita, tetapi mari kita berikan waktu untuk tenang sejenak. Maka gereja memberikan waktu teduh. Untuk kita boleh mempersiapkan diri kita. Supaya kita tidak mengalami yang namanya distraksi. Menghormati Tuhan dalam ibadah dimulai dengan sikap hati yang penuh kekaguman dan hormat terhadap kekudusan Allah. Mari kita belajar menghormati Allah dengan selalu mengingat kekudusannya. Dan keagungannya itu hadir di dalam setiap ibadah kita. Yang kedua, menghormati Tuhan dalam ibadah berarti kita mau mengaku dosa dan menerima pengampunannya. Itulah mengapa di dalam ibadah GKM Hosana khususnya ada momen yang namanya pengakuan dosa. So, ibadah yang sejati adalah ibadah yang melibatkan pengakuan dosa di hadapan Allah. Ketika Yesaya melihat Allah yang kudus, ia langsung sadar bahwa ia adalah manusia yang berdosa. Dan artinya kekudusan Allah lah yang waktu itu menyingkapkan ketidaklayakan Yesaya. Dia sadar bahwa dia tidak pantas berada di hadapan Allah karena dosanya, sehingga Yesaya berteriak, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Enggak ada satupun yang benar. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Terus pengakuan Yesaya akan kekudusan Allah mendorongnya mengakui keberdosaan dirinya. Bahwa sesungguhnya ia tidak layak berada di hadapan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai ibadah yang sejati, saudara. Ibadah yang sejati itu artinya kita mengenal siapa Tuhan, yang kemudian kita mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti mengenal siapa kita. Jadi ibadah sejati melibatkan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kita perlu minta kepada Tuhan supaya Tuhan membersihkan hati kita setiap kali kita datang ke hadirat Tuhan. Jadi menghormati Tuhan dalam ibadah berarti kita mengakui keberdosaan kita. Kita mengakui ketidaklayakan kita. Dan kita mengakui bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan. Itulah kenapa setelah pengakuan dosa ada berita anugerah. Jadi sewaktu kita datang beribadah kepada Tuhan, salah satu aspek terpenting adalah menyadari betapa berdosanya kita di hadapan Allah yang kudus. Seperti Yesaya yang mengakui ketidaklayakannya, kita juga perlu datang kepada Allah dengan kerendahan hati. Mengakui kelemahan dan dosa kita. Kita tidak perlu malu untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan. Tidak ada tempat bagi hati yang keras
di dalam ibadah yang sejati. Sebaliknya kita harus datang dengan hati yang mau bertobat dan mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi ibadah yang menghormati Tuhan adalah ibadah yang dimulai dari kesadaran akan dosa dan perlunya akan anugerah Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita datang ke ibadah dengan sikap hati yang mau merendahkan diri? Apakah waktu kita datang memang kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Mari kita belajar untuk selalu datang ke hadirat Allah dengan hati yang penuh pertobatan. Hati yang mau mengakui dosa kita dan bersyukur atas pengampunan yang telah disediakan oleh Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa waktu kita mengakui dosa, Dia adalah Allah yang adil dan setia, yang akan mengampuni setiap kita. Nah, saudara, setelah Yesaya mengakui ketidaklayakannya, Allah tidak meninggalkan Yesaya di dalam keadaannya yang berdosa. Tiba-tiba ada seorang serafim terbang menghampiri Yesaya dan berkata, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini menyentuh bibirmu, yaitu bara api itu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tindakan serafim yang menyentuh bibir Yesaya dengan bara api adalah simbol penyucian sekaligus juga simbol pengampunan. Jadi bara yang diambil dari mezbah itu mengingatkan pembaca atau mengingatkan kita terhadap korban penghapus dosa yang selalu dilakukan di bait suci pada waktu itu. Dan api itu berfungsi sebagai alat penyucian yang membersihkan dosa. Jadi dengan menempelkannya di mulut Yesaya, artinya Yesaya sudah diampuni dosanya dan dikuduskan bagi Allah. Jadi bukan hanya diampuni, tetapi dikuduskan, dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Jadi Yesaya dianugerahi pengampunan Tuhan. Nah, ada penafsir yang berkata bahwa gambaran mezbah dan gambaran bara api itu sebenarnya sedang merujuk kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyucikan kita dari segala dosa. Setiap orang yang dihampiri oleh Yesus dan kita menerimanya, kita diampuni. Bukan cuma diampuni, kita dikuduskan, dipisahkan seperti orang mengayak. Dipisahkan dari dunia untuk Allah, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dari peristiwa Yesaya kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu siap memulihkan kita sewaktu kita mau datang dengan hati yang menyesal terhadap dosa dan mau bertobat. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita menyesal, kita mau mengakui dosa kita dan memohon pengampunannya, ingat, seperti yang dikatakan firman Tuhan, Ia adalah setia dan adil. Dia akan memulihkan kita. Dia bukan cuma memulihkan kita, Dia mengubah kita, memakai kita, mengkhususkan kita bagi Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi menghormati Tuhan dalam ibadah berarti kita mau membuka diri kita untuk dibersihkan oleh Tuhan lewat pengakuan dosa dan penerimaan anugerah. Jadi kita perlu datang dengan kerendahan hati dan keterbukaan untuk diubahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, menghormati Tuhan dalam ibadah berarti kita mau taat dan bersedia waktu Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Jadi pengampunan Allah kepada Yesaya itu menjadi titik balik hidup Yesaya. Yesaya ditransformasi oleh Allah dari seorang yang sebelumnya tidak kenal Tuhan, itu diubah menjadi hamba Tuhan. Nah, apa yang dialami oleh Yesaya menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyucikan dan hanya Tuhan yang bisa memperlengkapi seseorang untuk melayani Tuhan. Jadi penyucian atau pengudusan ini mempersiapkan Yesaya untuk menerima panggilannya sebagai nabi.
Nah, seketika itu juga Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Terus sewaktu di dalam ibadah Tuhan berbicara dalam hati kepada saudara, apakah engkau mau melayani aku? Apa jawab saudara? Terus setelah Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah Yesaya mengalami penyucian, dan sewaktu firman Tuhan berbicara kepadanya, ia merespon firman Tuhan dengan taat. Nah, saudara, inilah respon yang paling tepat dari seseorang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan yang telah dikuduskan oleh Tuhan, saudara. Responnya cuma satu, taat dan bersedia. Demikian juga yang harus kita lakukan sewaktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Sewaktu kita merespon undangan Tuhan untuk kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat firman, lewat nyanyian. Kita juga harus siap untuk disucikan oleh Tuhan. Dan kita juga harus siap untuk melayani Tuhan. Merespon pengutusan Tuhan. Ya, makanya ibadah kita juga ditutup oleh yang namanya pengutusan. Momen di mana kita dipersiapkan oleh Tuhan lewat ibadah. Untuk diutus oleh Tuhan, melayani Tuhan. Jadi menghormati Tuhan dalam ibadah tidak berhenti kepada pengakuan dosa dan pemulihan, tetapi berlanjut dengan kesediaan untuk melayani Tuhan. Jadi kita harus datang ke hadapan Tuhan, tidak hanya untuk menerima berkat-Nya saja, saudara. Ya, setiap kali doa berkat dan pengutusan ada orang-orang yang secara simbolis menadahkan tangannya bahwa dia menerima berkat dari Tuhan. Tapi ingat, jangan cuma berkat-Nya saja yang harus kita terima, tetapi juga pengutusan Tuhan juga harus kita terima, saudara. Kita harus datang ke hadapan Tuhan, tidak hanya menerima berkat Tuhan saja, tetapi juga kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi praktik sederhananya adalah kita harus siap diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan di tengah keluarga. Melayani Tuhan di tengah pekerjaan. Melayani Tuhan dimanapun kita ditempatkan, saudara. Setiap kali kita beribadah, kita harus siap merespon panggilan Tuhan. Tanyakan kepada diri kita masing-masing sewaktu kita akan selesai ibadah. Bagaimana Tuhan saya bisa melayani Engkau dan melayani sesama dengan lebih baik setelah saya beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati selalu diikuti oleh ketaatan dan kesediaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi ingat saudara, menghormati Tuhan pun itu tidak terbatas pada hari Minggu. Tidak terbatas pada waktu kebaktian. Tidak terbatas pada waktu orang-orang melihat kita berkumpul bersama, saudara. Tapi kita harus melakukan segala sesuatu dengan kesadaran kita bahwa kita hidup di hadapan Allah yang kudus itu setiap hari. Jadi panggilan ibadah itu juga harus dikerjakan di dalam keseharian kita, saudara. Maka marilah kita menghormati Tuhan dalam setiap aspek ibadah kita dengan sikap hati yang benar. Kesadaran akan kekudusannya dan kesiapan untuk melayani Tuhan. Ibadah Kristen bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di gereja, tetapi tentang bagaimana kita hidup setiap hari di hadapan Tuhan yang kudus, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di kampus, di sekolah, di tempat manapun kita tunjukkan kepada Tuhan. Kita tunjukkan bahwa kepada sesama kita, bahwa ada Yesus yang hidup di dalam diri kita, yang sudah mengubah. Terus suatu kali ada jemaat berkata kepada pendetanya, tentu saja ini bukan di sini saudara ya. Jemaat ini bertanya, Pak Pendeta, sepertinya saya tidak akan beribadah lagi di sini, saya mau pindah. Loh, mengapa? Iya, saya sepertinya tidak bertumbuh karena saya seperti tidak mendapatkan apa-apa. Saya beribadah di tempat ini. Maksudnya bagaimana? Ya, ini ibadahnya di sini tuh kok flat ya. Apa ya? Lagu-lagunya datar, agak kuno. Khotbahnya kering.
Jadi saya seperti tidak mendapatkan pengalaman rohani dari ibadah di sini. Nah, menariknya tidak lama kemudian ada jemaat lain juga yang mendatangi pendeta yang sama dan berkata, Pak Pendeta, sepertinya saya mau pindah gereja, Pak. Nggak ibadah lagi di sini. Masih bagus ya jemaat ini minta izin, saudara. Loh, mengapa? Iya, saya sepertinya tidak bertumbuh. Karena saya tidak mendapatkan apa-apa selama saya beribadah di sini. Maksudnya bagaimana? Ya, lagunya di sini sedikit sorak-sorai, agak-agak kontemporer, liriknya kurang dalam, bahkan cenderung dangkal. Khotbahnya juga terlalu berat, kurang doktrinal. Bukan terlalu berat ya, terlalu ringan, kurang doktrinal. Jadi saya sepertinya tidak mendapatkan sesuatu dari ibadah di sini. So, pendeta tersebut akhirnya bingung, saudara. Karena gereja tentu saja sudah memberikan satu pelayanan yang terbaik. Maka dia bertanya di dalam hati, jadi ibadah ini sebenarnya untuk apa Tuhan? Untuk memuaskan jemaat atau memuaskan Tuhan? Saudara, saya katakan ini bukan di gereja sini. Artinya apa? Artinya gejala-gejala ini ada di mana-mana, saudara. Saya pernah, waktu saya cuti, saya beribadah di gereja Injili yang cukup populer, yang besar. Yang menurut saya sudah cukup baik, saudara. Masih mengatakan hal yang sama, saudara. Ada orang-orang yang masih membanding-bandingkan gereja A dan gereja B. Karena kebutuhan atau keinginan yang tidak tersampaikan. Nah, saudara, meskipun apa yang disampaikan kedua jemaat tadi saling berseberangan, tapi keduanya punya pesan yang sama. Pesannya apa, saudara? Kedua jemaat ini merasa tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang mereka jalani. Itu pesannya. Nah, pertanyaannya adalah sewaktu kita datang beribadah kepada Tuhan, sebenarnya apa yang menjadi tujuan kita, saudara? Nah, itu penting, saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan. Untuk memuaskan keinginan-keinginan kita, atau untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami transformasi dari Tuhan, saudara. So, pertanyaan ini begitu penting untuk kita tanyakan. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan kepada Tuhan, bukan ya. Saya harus klarifikasi. Justru kalau kita punya kebutuhan, kita harus datang kepada Tuhan daripada kita datangnya ke Gunung Kawi, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh minta berkat dari Tuhan, bukan. Poinnya bukan di sana, saudara. Karena pertanyaan yang lebih pentingnya adalah bagaimana kita bisa punya sikap menghormati Tuhan dalam ibadah kalau hati kita masih dipenuhi dengan keinginan demi keinginan untuk dipuaskan. Sekalipun keinginan itu sifatnya rohani, saudara. Ingat, saudara, bahwa ibadah ini adalah undangan dari Tuhan. Ibadah bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Itulah kenapa ibadah ini dimulai dengan votum, dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Ibadah dimulai dengan votum untuk menyatakan bahwa ibadah ini terjadi karena Tuhan. Bukan karena kita, saudara. Ibadah itu inisiatifnya datangnya dari Tuhan. Dan karena ibadah adalah undangan dari Tuhan, maka tokoh utama dalam ibadah siapa, saudara? Kalau Tuhan yang mengundang jemaat untuk datang beribadah, siapa tokoh utama dalam ibadah? Siapa, saudara? Tuhan, saudara. Tuhan adalah tokoh utama dalam ibadah, bukan pendeta, bukan liturgis, dan tentu saja bukan jemaat. Tetapi Tuhan. Oleh sebab itu pertanyaan yang lebih penting sewaktu kita datang beribadah ke rumah Tuhan menurut saya adalah bukan apa yang akan saya dapatkan dari ibadah hari ini. Bukan apa yang gereja akan berikan kepada saya, bukan, saudara. Apa yang saya bisa berikan kepada gereja Tuhan. Apa yang saya bisa kerjakan buat Tuhan lewat ibadah yang saya kerjakan setiap minggunya di tempat ini. Apa yang Tuhan ingin aku lakukan lewat ibadah hari ini. Apa rencana Tuhan setelah saya mengikuti ibadah hari ini? Apa panggilan Tuhan waktu saya meninggalkan gereja pada siang hari ini? Pertanyaan penting seperti inilah yang seharusnya kita ajukan kepada kita, saudara. Pada sewaktu Yesaya berjumpa dengan Tuhan di bait suci, Yesaya sedang ada di dalam bait suci, artinya apa? Ibadah sedang berlangsung pada waktu itu. Ada begitu banyak ratusan umat datang ke bait suci.
Tapi kenapa pertanyaannya hanya Yesaya yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara? Kenapa? Mengapa dari ratusan jemaat, dari 80 imam yang melayani di ruang kudus dan orang-orang Lewi yang juga menjadi penata layan ibadah, kenapa cuma Yesaya yang diberikan penglihatan bisa melihat Tuhan sedang duduk di taktanya? Kenapa? Kenapa cuman Yesaya yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membawanya kepada pengampunan dan kemudian dipanggil untuk melayani Tuhan? Mengapa, saudara? Pernahkah kita bertanya? Kenyataan ini mengajarkan kita bahwa tidak semua orang yang datang ke gereja bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena tidak semua jemaat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka konsekuensinya tidak semua orang yang datang ke rumah Tuhan dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, sewaktu kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah adalah, apakah kita siap mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dan apakah kita siap ketika Tuhan memanggil kita? Menegur dosa kita, apakah kita siap diubahkan oleh Tuhan? Apakah kita siap dikhususkan oleh Tuhan? Dan apakah kita siap diutus oleh Tuhan waktu Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Apakah kita siap berkata, ini aku Tuhan. Ini Teddy Tuhan. Utuslah aku. Apakah kita siap, saudara? Dari Yesaya 6 ayat pertama sampai ke-8 kita diberitahu bahwa ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan yang agung, yang maha kudus. Dengan demikian motivasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan tidak berbicara lagi tentang siapa kita. Tidak lagi berbicara tentang kita dan tidak lagi berbicara tentang keinginan kita yang harus dipuaskan, yang harus dimengerti. Tapi harus diiringi dengan sikap yang hormat, tulus untuk menyembah Tuhan. Yaitu mengakui ketidaklayakan kita, mengakui kelemahan dosa kita. Dan kita menyiapkan diri kita untuk siap dipulihkan oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan untuk dipakai melayani Tuhan. Ringkasnya saudara, menghormati Allah dalam ibadah bisa dilakukan dengan tips 3S. Kita siap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita siap dipulihkan dan diubah oleh Tuhan. Dan kita siap diutus untuk melayani Tuhan. Siap saudara? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menaikkan pujian penghormatan kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang bertakhta. Allah yang satu-satunya yang patut dipuji dan ditinggikan. Dan biarlah setiap kami yang hadir pada hari ini juga bisa melakukan hal yang sama. Yaitu terus menghidupi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan ketika kami boleh datang ke tempat ini. Dipanggil oleh Tuhan. Diundang oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kami boleh datang dengan hati yang mau menundukkan diri. Hati yang mau dipulihkan. Hati yang mau diubahkan. Hati yang mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan boleh memakai gereja Tuhan. GKIM Hosana menjadi jemaat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan Kristus dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.